ada dipungut Rp5 pun dalam hal ini untuk menjadi kepala sekolah itu. Jadi tidak benar itu para netizen yang bilang bahwa Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir tidak mendukung kualitas pendidikan di Samosir. Itu saya kira salah atau keliru lah. Ya, selamat sore kembali dengan Regar. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Johnson Untum, Sarjana Pendidikan, Kepala Dinas Pendidikan Samosir. Selamat sore Pak Johnson, maaf pengganggu sebentar Pak dengan Regar. Ya Pak, pasca dilantiknya Bapak pada bulan Februari 2022 kemarin, Bapak langsung action untuk merombak hampir seluruh struktur di sekolah, khususnya SMP dan SD. Dalam hal ini kepala sekolah lah kita bilang Pak ya. Apa yang melatar belakangi Bapak melakukan tindakan ini Pak? Ya, terima kasih Pak Regar. Yang melatar belakangi untuk melakukan pelantikan para kepala sekolah setelah saya dilantik menjadi Kepala Dinas Pendidikan adalah pertama untuk mendapatkan calon kepala sekolah yang sesuai dengan Permendikbudristek nomor 40 tahun 2021. Yang kedua, untuk mewujudkan sekolah penggerak di Kabupaten Samosir ini sesuai dengan keputusan Mendikbudristek, yaitu nomor 371/M/2021, yaitu tentang sekolah penggerak. Walaupun ada memang beberapa kepala sekolah yang melebihi batas usia dari 56 tahun, itu dikarenakan tidak adanya guru yang bersedia ataupun yang mendaftar menjadi calon kepala sekolah dari sekolah tersebut. Yang kedua, walaupun ada beberapa guru yang melebihi yang masih golongan 3A, di mana golongan 3A menjabat menjadi pelaksana tugas kepala sekolah, itu pun dikarenakan tidak ada yang bersedia mendaftarkan diri jadi kepala sekolah dari sekolah tersebut. Seleksi ini dilaksanakan secara terbuka, yang artinya bagi semua guru mempunyai kesempatan yang menurut hemat kami memenuhi syarat menjadi kepala sekolah di Kabupaten Samosir ini. Jadi tidak ada kepentingan Kepala Dinas Pendidikan, apalagi dengan Bapak Bupati, kepentingan kami di sini dalam melaksanakan pelantikan ini. Dalam pelaksanaan pelantikan ini pun secara terbuka di masyarakat, terutama guru yang ada di Kabupaten Samosir ini yang memenuhi syarat, silakan mengikuti. Yang tidak memenuhi syarat, ya artinya bisa menjadi guru. Dalam kepentingan ini saya kira ya menjadi kepala sekolah itu harus untuk memenuhi syarat-syarat itu tadi. Itu kira-kira pelaksanaan pelantikan kepala sekolah yang dilaksanakan bulan Februari kemarin. Tidak ada dipungut Rp5 pun dalam hal ini. Jadi kalau ada yang menyatakan untuk menjadi kepala sekolah itu harus bayar sekian, jelas di media, di dalam anjuran ataupun himbauan bahwa dalam pelaksanaan pelantikan kepala sekolah ini tidak ada pemungutan Rp5 pun dalam pelaksanaan pelantikan kepala sekolah. Itu Pak Regar. Tapi saya dengar ada beberapa guru yang Bapak telepon. Tujuannya apa itu Pak? Oh iya, pada saat hari hanya sebelum pelantikan, dengan kekurangan guru yang menjadi kepala sekolah yang memenuhi syarat, maka kami berupaya menelepon guru-guru sesuai pemetaan kami yang memenuhi syarat golongan 3B dan memenuhi syarat usia 56 tahun. Kami teleponi semua yang menurut data kami
tetapi banyak yang tidak bersedia dengan berbagai alasan. Ada alasannya punya anak kecil, ada alasannya tidak bisa bawa sepeda motor. Oleh karena itu, adanya pelaksana tugas dengan dilantiknya sekitar 230 kepala sekolah di Kabupaten Samosir ini, itu alasan sehingga ada yang pelaksana tugas. Itu kira-kira. Oh baik, berarti inilah bukti transparansi itu Pak ya? Transparansi itu ini buktinya bahwa transparansi, semua guru yang memenuhi syarat silahkan mengikuti seleksi menjadi kepala sekolah yang kita lakukan bulan Februari kemarin. Bahkan anjuran melalui telepon pun sudah dilakukan Pak ya? Kita lakukan melalui telepon satu persatu yang memenuhi syarat. Menurut kita pemetaan. Penjelasan yang sangat konkret ini ya. Nah, terhadap guru-guru yang ada di Samosir ini Pak, untuk meningkatkan mutu mereka, apa kerja konkret yang sudah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Samosir itu sendiri selama Bapak menjabat sebagai Kepala Dinas? Ya, baik, terima kasih. Setelah saya dilantik menjadi Kepala Dinas Pendidikan, saya mencari data guru di Kabupaten Samosir ini, di mana guru yang ada di Samosir itu sekitar 2.354 orang, dengan yang bersertifikasi hanya 1.110 orang. Berarti lebih dari separuh yang belum sertifikasi. Untuk itu, supaya mutu pendidikan Kabupaten Samosir lebih cepat meningkat, maka perlu ada himbauan supaya semua guru harus memenuhi syarat menjadi S1. S1 salah satu syarat untuk menjadi seorang guru yang mendapat sertifikasi. Salah satu syarat ya. Baru setelah jadi guru mendapat sertifikasi, maka mendapatkan sertifikasi ini ada tahapan-tahapan yang dilaluinya. Tahapan-tahapan yang dilaluinya yaitu adanya pelatihan penataran guru. Pelatihan penataran guru ini yang mempunyai syarat untuk mendapatkan sertifikasi guru tersebut. Itu saya kira bahwa mutu pendidikan di Samosir ini yang masih minim, kalau saya bilang minim, karena jumlah guru yang dapat sertifikasi itu sekitar 1.110 saja dari total 2.354. Nah, inilah dasarnya sehingga kita himbau kepada guru-guru yang lain yang belum dapat sertifikasi, maka melalui kerjasama dengan Universitas Quality ya, Universitas Quality, di mana kita menjalin kerjasama dengan Universitas Quality ini dengan pembuatan PTK dengan mereka yang belum mendapat sertifikasi mengikuti sertifikat atau sertifikasi guru. Upaya Dinas Pendidikan untuk meningkatkan mutu guru, kualitas guru, maka Dinas Pendidikan sudah melakukan himbauan bimbingan teknis penyusunan KOSP dan P5 ya. Yang kedua, melaksanakan webinar guru-guru kreatif di Kabupaten Samosir ya. Yang ketiga, sosialisasi pembuatan SKP yang ada pada peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2019 ya. Yang keempat, melakukan kerjasama dengan Quality tadi, bahwa guru-guru yang belum S1 bisa mengikuti kuliah di Universitas Quality tadi. Yang berikutnya, yang kelima adalah guru-guru kita sudah mengajari dengan pembuatan PTK-nya. Baru yang keenam, bahwa pada saat ini
kita sudah menjalin kerjasama dengan IAKN yang ada di Tarutung untuk membentuk dan meningkatkan karakter budi pekerti terhadap siswanya. Yang berikutnya yaitu dengan mengirimkan beberapa orang guru mengikuti para kongres budaya Batak yang ada pernah di Tarutung yang baru-baru ini, supaya guru-guru tersebut mengikuti kuliah di universitas ini dengan adanya guru-guru yang mengikuti ini, yang kelak nanti jumlah guru yang dapat sertifikasi bertambah untuk Kabupaten Samosir, yang dimana kalau bisa harapan kita dari 2354 ini ya paling tidak bisa 2000 pun untuk menjadi guru yang bersertifikasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Samosir. Saya kira ini salah satu jaminan untuk membuat mutu pendidikan di Kabupaten Samosir lebih meningkat, jauh lebih meningkat. Itu kira-kira Pak. Baik, berarti bisa kami simpulkan tujuan dari sertifikasi ini adalah untuk peningkatan mutu, Pak, ya. Betul. Lebih condong peningkatan mutu daripada peningkatan kesejahteraan atau materinya. Ya. Tapi apa yang Bapak utarakan ini banyak yang menyangkal seperti yang kita tahu di netizen, justru sebaliknya. Ada yang mereka berkomentar bahwa Kadisdik tidak mendukung peningkatan mutu. Itu sebenarnya kronologisnya gimana nih, Pak? Ya. Terima kasih. Ya, kronologisnya tidak benar bahwa Pak Kadis Pendidikan tidak mendukung daripada kualitas mutu guru di Kabupaten Samosir ini. Karena bagaimanapun dari dasarnya pun tadi kita lihat data yang ada, guru yang bersertifikasi yang mendapat tunjangan penghasilan lebih daripada gaji yang seharusnya dapat, bahwa dasar itu saya melihat perlu untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui sertifikasi guru tadi. Jadi tidak benar itu para netizen yang bilang bahwa Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir tidak mendukung kualitas pendidikan di Samosir. Itu saya kira salah atau keliru lah. Jadi mohon supaya semua masyarakat, secara khusus guru-guru, tetap dihimbau supaya semuanya mempunyai kualitas dengan profesinya profesional, mendapat sertifikasi. Pemerintah juga Dinas Pendidikan bahwa Dinas Pendidikan tidak mempunyai anggaran yang diberikan kepada guru untuk melanjutkan ataupun untuk mendapatkan sertifikasi guru profesionalnya. Itu sudah secara otomatis sebenarnya sudah ada pada program pemerintah dan diserahkan kepada guru tersebut yang mau dapat sertifikasi ya melalui tahapan-tahapan, mengikuti pelatihan-pelatihan, mengikuti mendapatkan sertifikat yang dimana nanti salah satu syarat untuk seorang guru dapat mendapatkan tunjangan sertifikasi. Itu kira-kira. Berarti bisa disimpulkan bagi mereka yang mau sekolah S1 memang tidak ada dialokasikan anggaran untuk membantu gitu, Pak, ya. Iya. Mereka jadi artinya bisa disimpulkan ya kalau mereka mau maju ya sekolah, Betul. penuhi semua syarat. Betul. Kalau dia mau dapat sertifikasi ya ikuti pelatihan-pelatihan yang sudah disediakan oleh pemerintah untuk mendapatkan tunjangan profesional tadi. Karena keterbatasan anggaran, pemerintah hanya bisa menghimbau gitu, Pak, ya. Menghimbau, mensubsidi belum bisa ya. Dinas Pendidikan juga hanya menghimbau dan menyarankan, yaitu tadi dengan mengikuti kerjasama dengan Universitas Quality ini salah satu jalan yang guru yang belum S1 ataupun yang belum dapat sertifikasi melalui kerjasama dengan Universitas Quality ini, mereka guru-guru bisa terbantu
kira-kira begitu, dengan upaya dan usaha dana masing-masing gurunya. Itu kira-kira. Baik. Ada berapa lagi Pak misalnya guru kita yang belum sertifikasi? Ya, dilihat dari data yang ada, guru yang belum sertifikasi ini ada 2.354 guru, yang 1.110 punya sertifikasi, berarti ada sekitar 1.444 belum sertifikasi. Dan inilah yang kita himbau selalu, supaya guru yang sekitar 1.244 itu supaya memenuhi syarat menjadi S1, yang kelak nanti jumlah guru yang dapat sertifikasi bertambah untuk Kabupaten Samosir, yang dimana kalau bisa harapan kita dari 2.354 ini ya paling tidak bisa 2.000 pun untuk menjadi guru yang bersertifikasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Samosir. Saya kira ini salah satu jaminan untuk membuat mutu pendidikan di Kabupaten Samosir lebih meningkat, jauh lebih meningkat. Itu kan pemerintah sudah menjanjikan bahwa akan menambah gaji tambahan untuk mereka. Jadi tidak benar itu yang ada di media ataupun di netizen yang mengatakan Pak Kadis tidak mendukung dari kualitas guru di Samosir ini. Kira-kira begitu Pak. Baik, untuk mendukung ini semua Pak, semua program Bapak berjalan, kita bicara anggaran ini. Bagaimana menurut pandangan Bapak anggaran yang Bapak kelola ini, memadai atau gimana? Mungkin Bapak bisa memberikan sedikit tanggapan. Ya, terima kasih Pak Riga. Mengenai anggaran, memang tidak ada di dalam anggaran Dinas Pendidikan untuk kepada guru yang S1 yang harus dapat sertifikasi, karena dengan sendirinya dan otomatis guru yang sudah memenuhi syarat menjadi S1, pemerintah sudah memberikan sertifikasi, tunjangan sertifikasi. Maka dengan sendirinya sebenarnya guru itu sudah berusaha dan berupaya untuk meningkatkan kualitas melalui mendapatkan sertifikasi Dinas Pendidikan ke depan di tahun 2022-2023 ini. Adanya program untuk SD kelas 1, 2, 3 aksara Batak, tulisan Batak. Untuk kelas 4, 5, 6 adalah peradaban Batak, musik dan doktor Batak. Untuk kelas SMP atau sekolah menengah pertama, maka program Dinas Pendidikan siswa tamat dari SMP bisa menjadi guide di tempat-tempat wisata yang ada di Kabupaten Samosir ini. Ini program kita mendukung bahwa Samosir ini adalah merupakan skala prioritas untuk destinasi wisata. Jadi nanti mereka tamat SMP, mereka sudah siap menjadi guide di tempat wisata yang ada di Kabupaten Samosir ini, yang kurang lebih 50-an atau 53 tempat wisata yang ada di Samosir ini. Nah, ini program Dinas Pendidikan 2022 ke 2023 dan ini sudah dilaksanakan. Itu program kami dari Dinas Pendidikan supaya bisa predikat ataupun mutu pendidikan Kabupaten Samosir ini bisa dari peringkat 17 dan tidak bisa masuklah peringkat 1 di dalam peringkat 1 sampai 10. Jadi bukan benar bahwa Dinas Pendidikan tidak mendukung kualitas